Warganet, Kate Middleton akhirnya muncul kembali ke hadapan publik setelah 3 bulan menghilang. Sebelumnya, beredar berbagai kabar miring tentang keberadaan sang Princess of Wales tersebut. Namun akhirnya dalam sebuah video, Kate menyatakan bahwa dirinya divonis mengidap kanker dan juga alasan mengapa menunda pengumuman mengenai kondisinya tersebut. Merujuk pada kasus Kate Middleton, kita umumnya lebih familiar terhadap kiat-kiat menghadapi kehilangan orang yang kita sayang, termasuk juga memberikan support terhadap orang-orang yang sedang merasa kehilangan. Namun, belum cukup banyak di antara kita yang aware terhadap bagaimana kondisi mental seseorang yang divonis mengidap penyakit kronis ataupun mematikan, termasuk memberikan support yang pas untuk orang-orang di lingkungan sekitarnya ataupun caregiver yang harus merawat. Gimana sih kita memberikan support kepada orang yang divonis menderita penyakit kronis? Dukungan secara emosional bisa kita awali dengan menunjukkan sikap empatik, baik melalui kata-kata kita, nada suara, ekspresi, hingga perilaku kita. Tak kalah penting, jangan jadikan mereka orang lemah. Jadi, kalau mereka ingin beraktivitas, berilah kesempatan dan tetap dukung mereka dalam menjalankan apa yang mereka inginkan. Bagaimana kita bisa memberikan dukungan terhadap orang-orang terdekatnya dan juga caregiver yang merawat? Jadilah pendengar yang aktif, gak perlu kasih banyak nasihat. Intinya sediakan telinga kita untuk mendengarkan pertanyaan, keluhan, atau pernyataan-pernyataan yang bernuansa pesimistik dari mereka. Bagaimana kita bisa mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau stres dari orang-orang di sekitarnya yang mendampingi? Ada kalanya kita perlu melakukan mental check up secara berkala. Saat kita merasakan keletihan, baik secara fisik, secara emosi. Nah, ini sudah waktunya kita perlu tarik diri sebentar, lalu kita recharge diri kita, dan kemudian saat sudah kembali dalam kondisi yang stabil, kita bisa menjadi seorang caregiver kembali. Nah, ini bagaimana caranya supaya dukungan yang kita berikan tidak mengarah ke toxic positivity baik bagi si sakit maupun orang-orang yang merawat di sekitarnya. Agar terhindar dari kondisi toxic positivity, kita perlu paham bahwa mengekspresikan emosi negatif, keluhan, dan beban-beban kita adalah hal yang wajar dan justru perlu dilakukan oleh setiap orang, apalagi bagi para caregiver dan penderita penyakit kritis. Itulah momen di mana mereka bisa melepaskan beban emosi mereka dan sekaligus membantu mereka untuk meregulasi emosi mereka sehingga bisa kembali dalam kondisi yang stabil dan nyaman. Gak perlu banyak prinsip-prinsip normatif yang kita berikan kepada mereka. Kamu harus kuat, kamu harus sabar, ini adalah, gak perlu. Intinya, tebarkanlah kata-kata bernuansa membangun dan enak didengar telinga dan juga bernuansa humoris sehingga saat bertemu kita mereka tetap merasakan energi yang positif. Warganet, semoga video ini bisa membuat kita menjadi lebih aware terhadap kondisi mental seseorang ataupun mensupport orang-orang yang divonis menderita penyakit kronis serta lingkungan sekitar yang harus merawatnya. Sampai jumpa.